Lo gak usah ngomong dulu, No. Kok lo berdua bisa datang barengan ya? Aku nggak janjian kok. Aku juga nggak tahu kalau Ana datang. Yang jelas, kita berdua tuh khawatir sama kamu. Khawatir kenapa? Toh besok kita masih bisa ketemu kan? Rumah gue kan di belakang department store. Walaupun sekarang gue udah gak kerja lagi di situ. Dan besok, bapak gue bakal tahu kalau gue, anaknya yang selama ini dia bangga-banggain, adalah pencuri. Dan gue udah bikin malu dia. Anak, ini kan seharusnya tugas kamu. Kenapa jadi Mila? Karena jawaban kamu akan menentukan apakah Mila atau Ana yang tetap bekerja di perusahaan ini. Dan jangan sekali-kali kamu membohongi saya. Aduh, gue harus jawab apa nih? Kalau gue jawab iya, Ana bisa kena masalah karena ini tugasnya dia. Tapi kalau gue jawab enggak, tanda tangan gue kan bisa jadi bukti kalau gue bohong. Bisa kena semprot deh gue sama Mbak Vita. Aduh gimana dong? Kenapa Tomil? Heh, pacar kamu nih lagi dalam masalah. Dan saya tidak akan pernah memaafkan seorang pencuri. Maksud omongan dia apa sih, Mil? Ya Bu, saya yang terima 10 buah topi. Bagus, bagus. Saya sangat menghargai kejujuran kamu. Tapi perlu kamu ingat ya, saya tidak akan pernah memaafkan seorang pencuri di perusahaan ini. Pencuri? Maksud Ibu? Maksud saya, kamu itu pencurinya, tolol. Kamu tahu, 10 topi seharga 4 juta di perusahaan ini hilang. Permisi Bu, mobilnya sudah siap. Ibu mau berangkat jam berapa Bu? Tarno, kamu kenal yang namanya Vita di kantor kan? Oh, tahu banget Bu. Soalnya si Vita itu yang ngejar-ngejar saya Bu. Maksud kamu? Maksud saya, si Sri Bu. Si Sri yang ngejar-ngejar saya. Soalnya Sri kan pacar saya Bu. Kalau non Vita, Bos Johan sering cerita-cerita. Jadi saya tahu bagaimana-bagaimananya mereka Bu. Enggak. Saya hanya ingin dengar pendapat kamu aja. Sebagai orang luar, menurut kamu gimana sih Vita? Oh, orangnya cantik, Bu. Orangnya baik, suka makan di restoran yang mahal. Tapi minta dibayarin melulu sama Bos Johan. Oh gitu. Kamu kok kayaknya tahu banget tentang mereka berdua? Ya tahu lah, Bu. Soalnya Bos Johan sering cerita-cerita. Makanya saya tahu bagaimananya mereka, Bu. Menurut kamu, Johan suka nggak sama Vita? Oh, kalau saya suka banget, Bu. Tapi kalau Bos Johan kayaknya enggak deh, Bu. Aduh, Mil, aku bener-bener minta maaf ya sama lu. Aduh, semua ini kan gara-gara gua. Ya udahlah An, kita kan juga belum tahu hukuman apa yang bakal dijatuhin kantor buat kita. Iya, tapi gara-gara lu gantiin gua, lu juga jadi kena. Gua bener-bener gak enak nih. Gak apa-apa kok, lo juga ada keperluan kan? Lo harus nemuin kakak lo. Gue gak apa-apa kok. Mil, sebenarnya gua... Udah, lo gak usah banyak ngomong lagi. Sebagai sahabat, gue akan selalu mendukung lo apapun yang terjadi. Mil, panggil Bu Ratna. Oh iya, makasih ya. Mila, saya sudah baca semua laporannya. Dan kali ini kesalahan kamu sudah sebegitu besarnya. Sampai-sampai saya bingung menentukan hukuman apa yang pantas buat kamu. Iya, Bu. Saya mengaku salah soal menggantikan Ana. Tapi saya nggak nyuri, Bu. Saya nggak nyuri. Alah, pakai alasan. Jelas-jelas di nota itu ada tanda tangan kamu. Dan saya lihat sendiri kalau kamu tuh bawa troli. Dan terakhir 10 topi itu ada di kamu. Bu Vita, saya beneran nggak nyuri, Bu.
Sumpah demi Allah saya nggak nyuri. Udah deh, ngaku aja. Mana ada sih maling ngaku. Biar urusan cepat selesai. Mendingan pecat aja, Bu. Ibu, Bu Ratna, saya nggak salah Bu. Saya mohon jangan pecat saya Bu. Mila, apa yang dikatakan Vita itu benar. Maafkan saya ya. Walaupun ibu percaya sama kamu, tapi kenyataannya berbeda. Jadi, mulai sekarang, kamu bukan pegawai departemen store ini lagi. Bu Ratna saya mohon, jangan pecat saya Bu. Kamu tuh lucu banget ya. Menyuruh ibu untuk percaya sama kamu. Maling tetap aja maling. Makanya kalau mau berbuat sesuatu, itu pakai otak. Dasar bodoh kamu ya. Ini juga lagi diskon kok, Mas. Warnanya macam-macam. Siap, Mbak. Ya, sama-sama. Mil, gimana? Aduh, gue bener-bener minta maaf ya sama lu. Sebenarnya ada sesuatu yang mau gue omongin sama lu. Tapi Ya udahlah An, apapun yang jadi keputusan lo, gue percaya kok. Kalau gue dipecat, nggak ada hubungannya sama lo. iya Mil, tapi semua ini tuh gara-gara gue. Bukan gara-gara lo. Ini cuma hari sial gue kok. Mil, apa benar? Aku dengar kamu dipecat karena kamu dituduh mencuri topi, Mil. Itu bener no. Masa sih, Mil? Aku nggak percaya itu, Mil. Kamu pasti difitnah, Mil. Lo jangan yakin dulu no. Emang bener kok. Gue yang tanda tangan di nota itu. Dan gue yang naruh kardus terakhir di ruang stok barang. Tapi kamu nggak mungkin mencuri, Mil. Kalau berpendapat kayak gitu, Karena aku percaya sama kamu, Mil. kepercayaan lo nggak ada gunanya sekarang. Bener yang Bu Vita bilang. Mil, kamu nggak usah dengerin Mbak Vita, Mil. Karena dia nggak peduli sama kamu. Kamu dengerin orang yang peduli sama kamu, Mil. Udahlah no. Sekarang ini saatnya gue ngeliat kenyataan. Nggak seperti mimpi yang kemarin-kemarin udah gue lihat. Dan kenyataannya nggak berpihak sama gue. Kamu nggak usah khawatir, Mil. Kamu akan kerja di sini lagi kok. Gue nggak khawatir sama diri gue no. Justru gue khawatir sama bapak gue. Kalau dia dengar soal ini, perasaan dia bakal hancur banget. Mil, aku akan cari tahu, Mil. Aku akan cari tahu siapa yang mencuri 10 topi itu, Mil. Aku janji sama kamu. Ya? Sari, buat pengumuman ke semua departemen store bahwa pegawai yang namanya Mila itu sudah dipecat. Oh iya, jangan lupa kasih tahu sekalian, pasang fotonya biar mereka semua tahu tampangnya maling itu kayak apa ya. Bu Vita, Kamu lagi. Mau apa? Kamu masih mengharap kalau pacar kamu itu kerja lagi ya? bukan, Mbak. Saya nggak akan memohon untuk Mila kerja di sini lagi, Mbak. Tapi saya mohon, Mbak, agar berita itu tidak dibuat, Mbak. Kalau kamu cuma mau ngomongin itu, saya nggak ada waktu. Saya yakin, Mbak, Mila nggak akan kerja di sini lagi. Tapi saya mohon, Mbak, agar berita itu tidak dibuat, Mbak. Kasihanilah dia, Mbak. Emangnya kenapa? Asal kamu tahu ya, dia itu udah mempermalukan nama perusahaan. Dasar cewek angkuh. Lu belum tahu siapa gue sebenarnya. Oke, saya akan batalkan pengumuman itu. Makasih, Mbak. Yang benar, Mbak. Iya. Ya, sana. Makasih, Mbak. Ih, apaan sih? Udah sana, iya. Permisi, Mbak. Dia pikir saya bakal nyia-nyiain kesempatan di mana orang yang membenci saya itu menderita. Gak mungkin. Kamu udah apa sih? Sejak pulang kerja tadi diam aja. Sakit? Kalau sakit besok gak usah masuk kerja. Badan kamu gak panas kok. Enggak, Pak. Mila nggak sakit kok. Cuman lagi... Selamat malam, Pak. Malam. Masuk. Kamu
Astagfirullahaladzim. Nama kamu siapa? Saya Parno, Pak. Parno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Loh, kok bawa makanan semua? Apa hari ini hari istimewanya Mila? Enggak, Pak. Enggak ada apa-apa kok. Bapak punya kebiasaan. Kalau hari istimewanya Mila, Bapak selalu membelikan dia kue. Kadang-kadang kalau Bapak lagi ada uang, Bapak belikan yang agak besaran sedikit. Karena Bapak bangga sama Mila. Bapak bangga karena Mila kerja di departemen store sama Bapak. Mila keluar dulu ya, Pak. Iya. Pekerjaan ini penting untuk Bapak. Pak, mesti sebentar. Iya. Kamu. Astagfirullah, lupa lagi sih, Pak. Ana. Mila, Lo gak usah ngomong dulu, No. Kok lo berdua bisa datang barengan ya? aku nggak janjian kok. Aku juga nggak tahu kok Ana datang. Yang jelas, kita berdua tuh khawatir sama kamu. Khawatir kenapa? Toh besok kita masih bisa ketemu kan? Rumah gue kan di belakang department store. Walaupun sekarang gue udah gak kerja lagi di situ. Dan besok, bapak gue bakal tahu kalau gue, anaknya yang selama ini dia bangga-banggain, adalah pencuri. Dan gue udah bikin malu dia. Sekarang ini, semua yang gue cita-citain, udah hancur, No. Yang gue impiin, juga udah hancur semuanya. Belum, Mil. Kamu nggak boleh putus asa kayak gitu. Ya. Kata orang, kenyataan itu lebih pahit daripada mimpi. Dan itu emang bener banget. Sekarang gue baru sadar akan hal itu. Dan mungkin besok bapak gue gak akan ngakuin gue lagi sebagai anaknya. Dan mungkin juga besok nama gue bakal dipajang di billboard kalau gue udah gak kerja lagi di departemen store itu. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu mesti ngomong yang positif. Bapak kamu sangat mencintai kamu seumur hidup kamu. Soal billboard itu, aku akan bicarakan ke Mbak Vita. Kalau pengumuman itu akan dibatalkan. Apa? Iya. Biar kekhawatiran itu tidak terjadi. Biar masalah ini selesai. Biar aku yang selidikin. Lagian teman kamu juga nggak tahu kok kalau kamu berhenti kerja. Bapak kamu juga. Jadi besok gue masih bisa ke departemen store itu lagi? Iya, Mil. Kenapa lo ngelakuin ini sih, No? Karena sebagai sahabat, pasti kamu akan melakukan hal sama buat aku. Buat aku. Makasih ya. Can I speak with Mr. Anderson? From Johan Sassaningat, Indonesia. About 10 hot Paris. Okay, thanks. Kenapa kamu, Johan? Kok diem aja? Si Anderson mah importir kita dari Paris. Dia lagi ke Afrika, jadi aku nggak bisa ngubungin dia. Aku pengen nanya aja tentang 10 topi yang hilang. Aku yakin topi itu nggak hilang, mah. Oh, masalah itu. Bukannya udah diselesaikan, Jo. Pegawainya sudah mama pecat. Jadi apa lagi yang kamu pikirkan? Bukan dia, mah, pelakunya. Jo, penilaian kamu sudah nggak objektif lagi, sayang. Karena dia teman kamu.